Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, halo. Kembali lagi ke channel kita, Muaish Muaish TV. TV. Oke, di kesempatan hari ini kita akan bahas special editionnya. Kita akan jawabin pertanyaan teman-teman ya, satu persatu lah. Special Q&A. Oke, kita akan bahas pertanyaan di kesempatan kali ini. Apa pertanyaannya, Dek? Dari Mbak Putri. Assalamualaikum Kak. Oke. Kak mau tanya, bolehkah ya kita sebagai seorang cewek menyatakan perasaan duluan ke si cowok atau Hmm. bisa dikatakan nembak cowok duluan? Oh, oke. Boleh nggak ya? Cewek itu nyatakan perasaannya ya, atau nembak cowok duluan, jemput bola duluan, gimana hukumnya? Nah, kita akan bahas. Ya, mungkin pandangan saya, pandangan Kak Isya. Mulai dari Kak Isya dulu ya. Gimana? Kalau dari sepengetahuan adek, dia Bang Ralat ya. Iya, iya. Jadi kalau menyatakan perasaan ke lawan jenis ya sah-sah aja boleh. Hmm. Asal dengan catatan tidak merendahkan diri kita sebagai perempuan. Oke. Jadi tetap misalnya eh, nggak usah mesti langsung, tapi pasti ya cowok pasti tahu kalau si cewek ini punya perasaan. Mm-mm. Misalnya entah kayak melihat kegiatan dia dari story terus kita balas storynya, lagi ada kegiatan ini atau dengan yang berwawasan gitu. Jadi ada pembahasan tapi itu kan menunjukkan kalau kita ada interest ke si beliau gitu. Oh. Kalau Tapi kalau misalnya nanti cowoknya nggak peka gimana? kalau nggak peka si cowoknya, ya kita intens, tapi intens hanya sekedar kayak menunjukkan interest kita, bukan intens kayak mengganggu ya Iya, sifatnya iya, iya. kayak harus nanya, Setiap hari, setiap dia story udah makan atau dibalas. belum, Waduh. udah bernapas atau belum, gitu. Tapi lebih kayak intelek. Hmm. Bisa sih seperti itu kalau saran dari saya gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi kita legan, terus kita kalau misalnya kan tahu tuh dia nolak atau enggak, caranya ya mungkin dia kayak lama balas, oke lah, it's okay. Atau mungkin dia seperti enggak enggak panjang pembahasan dari cara kita ngerespon setiap kegiatan si beliau gitu kan, berarti dia nggak tertarik gitu ya. Ya udah Ah. cut off gitu. Kita cari yang lain. Nah, Oke. Itu dari perspektif Kak Aisyah ya. Jadi boleh-boleh aja, tapi jangan sampai merendahkan diri diri sendiri. sendiri. Ya. Oke. Jadi teman-teman ini pandang nambangnya. Jadi kalau perempuan nyatakan perasaan itu sebenarnya memang kalau dulu itu sudah ada juga contohnya. Cuman ada yang pakai cara elegan, ada yang enggak. Hmm. Ya, jadi secara hukum sebenarnya sah-sah saja memang betul ya. Tapi yang enggak jadi sah itu atau menjadi problemnya itu adalah ketika kita itu tadi merendahkan diri atau mengemis-ngemis. Nah, kalau dulu yang pernah dipraktekkan oleh Sayyidah Khadijah itu kan beliau menyatakan sebenarnya kan, tapi dengan cara yang elegan. Jadi diutus seorang teman beliau, teman dekat. Nah, Nafisah binti Munyah tuh. Jadi Cowok ya. perempuan. Oh, perempuan. Iya, jadi perempuan nanti jadi teman bestian. Besti Sayyidah Khadijah itu menyampaikan niat baiknya itu ke Nabi Muhammad gitu kan. Tapi nggak caranya nanti temannya itu datang tiba-tiba tahu nggak Muhammad itu Khadijah itu suka sama kamu loh. Enggak. Enggak. Nah, tapi beliau itu elegan banget caranya. Jadi Si Nafisa ini ya, Bang. iya, jadi teman kita juga harus bijak, jangan dia tuh Mer- ngaco. Jangan merendahkan si yang suka ada Iya. perasaan ini juga Ini ya. suka sama mau nggak? Itu kan rendah Nah, jadinya kan kayak maksudnya kayak jualan. jatuh harga dirinya ini kan. Tapi kalau dia bijak nanti Nafisa itu berarti mendatangi Rasulullah, kemudian nanti ya pertama nanya dulu apakah dia apakah engkau wahai nabi belum menjadi nabi pada saat itu ya. Apakah engkau wahai Muhammad itu sudah siap untuk menikah? Nah, baru Hmm. nanti setelah ditanya-tanya kemudian beliau juga bilang kalau saya lihat kamu itu sudah pantas, sudah siap. Hmm. Nah, itu kemudian dari semua
cewek yang ada di Makkah ini yang paling sepadan dengan kamu itu hanya Khadijah. Jadi kayak mau menjadi mak comblang tapi elegan. Dia nggak kayak bilang itu tau nggak itu love banget pokoknya gila banget, nggak kayak gitu banget nyampaikannya. Jadi kan seandainya nanti pada saat itu Nabi Muhammad itu nggak excited gitu kan, ya itu udah disampaikan, oh maaf aku sudah punya calon atau apa gitu kan. Nah tapi Nabi bilang nggak mungkin lah siapa itu, nah Khadijah mau sama saya hanya kan itu kan beliau jadi agen Nabi soalnya, jadi agen Sayyidah Khadijah kerjaannya. Jadi kayak Nabi nyampaikan seperti itu, kemudian yang penting kamu setuju kata Nabi saya itu, nanti sisanya saya ngurus. Jadi itu pakai perantara. Jadi sebenarnya sekarang itu juga bisa pakai cara itu. Ya kita bisa pakai pakai perantara teman atau saudara. Tapi kita tahu dia bijaksana dan amanah. Supaya tadi cara nyampaikan jelas. Bisa jadi mak comblang tuh zaman sekarang nanti nyampaikannya gini, nanti dia nanya dulu keadaan, oke. Nah baru, atau misalnya si perempuan ini punya teman laki-laki atau saudara laki-lakinya yang ingin mak comblangin. Jadi awalnya tuh nggak bilang kamu mau nggak sama adikku, enggak. Jadi pertama kali yang ditanya itu, kamu sudah ada calon belum? Fokusnya apa sekarang? Jadi misalnya dia bilangnya fokus, oh saya sudah punya calon, mereka sudah nggak usah diteruskan. Jadi kita nggak malu juga, paham nggak? Nah jadi nggak bilang kamu mau nggak sama adikku, sedangkan dia kalau misalnya sudah ada calon, ini kan malu kita sudah sebutkan misalnya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang kamu lagi fokus apa, bilangnya lagi kuliah mau selesaikan dulu, belum ada ketertarikan untuk menikah, belum, berarti kita nggak usah lanjutkan jadi mak comblangin itu. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia bilang nanti dia belum ada calon dan dia memang sudah siap untuk menikah, targetnya memang lagi mencari, nah baru kita masuk ke sana sebagai mak comblang tadi. Nah aku ada kenalan nih, kalau misalnya kamu tertarik boleh kita lanjut untuk ta'aruf. Nah itu lebih gentle dan lebih keren kan. Meskipun kalau seandainya saya nggak punya mak comblang misalnya, ini pertanyaannya gitu ya, nggak punya mak comblang, nggak punya kenalan, nggak punya teman dekat, jadi kayaknya kenalnya itu lewat media sosial contohnya. Boleh sebenarnya secara langsung, tapi konsekuensinya kamu harus siap itu loh. Ya, jadi teman-teman mau nyatakan perasaannya, mau bilang saya suka, mau ngajak nikah, sampai ngajak nikah pun sebenarnya sah-sah saja. Cuman tadi harus siap. Harus siap ditolak. Bukan sekarang harus siap diterima. Berarti kalau kamu terlalu berharap, kamu juga harus siap sakit hati kalau misalnya nanti enggak. Karena gini, jangan yang pernah abang tangani langsungnya. Yang menjadi problemnya selanjutnya adalah kadang-kadang beberapa perempuan nggak paham kode atau bahasa isyarat laki-laki menolak secara halus. Contohnya gimana? Jadi misalnya si laki-laki sudah bilang dia banyak kerjaan, jadi kayak dia sudah cuek itu. Tapi karena kita excited, kita kan lagi buyar pikiran kita nih kan, dia kok nggak peka sih bla bla. Sedangkan si laki-laki ini ada di bahasa dalam fikih bahwa ya kita kalau orang itu baik, dia pasti nggak sampai hati untuk menolak secara langsung. Nggak, misalnya maaf, aku nggak mau sama kamu, kan sakit itu kan bahasanya kayak nolak secara langsung. Tapi dia pakai bahasa misalnya aku lagi fokus bantu orang tua, aku mau gini. Sama kayak perempuan mau nolak laki-laki, kadang-kadang kamu terlalu baik. Jadi si laki-laki jangan bilang misalnya oh aku bisa kok jadi penjahat, nggak aku bisa jadi bukan. Pahami bahwa itu adalah bahasa halus untuk menolak. Karena di mana-mana kalau menolak aku nggak mau sama kamu, itu kan sakit kan bahasanya. Nah ya perempuan juga kayak gitu. Ya itu resiko kalau kita nggak pakai mak comblang ya. Kalau kita pakai mak comblang nanti kalau dia jenius nanti dia nyampaikan, oh ternyata ini dia jawaban istikharahnya belum cocok, belum bisa lanjut. Nah meskipun nanti dia nyampaikan, jadi jangan kita korek-korek kamu kenapa nggak suka sama. Ya kalau orang nggak suka dipaksa, nanti kalau dia jujur itu nyesek guys. Misalnya dia mengkomentari fisik kita bisa insecure, putus asa jadinya. Iya kan? Iya benar. Ini kita bahas ya dari perspektif laki-laki, perspektif perempuan, dan yang dari problem yang sering kami tangani dari teman-teman yang sudah konsultasi ya seperti itu. Oke. Jadi silahkan kalau teman-teman mau langsung bisa, boleh. Tapi memang lebih afdolnya itu kalau disaran dari para ulama itu pakai perantara. Tapi ya ini ya perantara juga jenius atau ya cerdas lah. Dicari juga kriterianya yang memang amanah ya. Amanah.
Nah, itu kalau kondisi normal. Tapi nanti ada kondisi-kondisi di mana nggak normal. Contohnya tadi misalnya nggak punya kenalan baru, atau keluarga kita dan sanak family gitu nggak ada yang paham tentang ta'aruf Islami seperti apa. Nah, kok karena mereka nuntut kita misalnya harus pacaran, ada yang kayak gitu. Oh, Kalau gini kan kita malah repot, nanti kita nyuruh jadi mak comblang, nanti kita malah divonis terlalu pilih-pilih. Ya kan nggak bagus kan? iya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dapat ya teman-teman yang mau datang secara langsung. Karena ada beberapa perempuan yang merasa bahwa kalau dia sudah menyatakan secara langsung, dia sudah lega ya tadi ya. Jadi Iya. rasa penasaran sudah tuntas. Ya, itu hak kamu, nggak masalah. Tapi hak orang lain juga untuk menerima atau menolak. Jadi jangan paksakan orang untuk menerima. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintaimu dengan alasan kamu tulus mencintainya. Itu udah jadi kaidah. Paham ya? Kita cinta sama orang, tapi nggak bisa dengan alasan kita tulus itu kita memaksa orang lain juga harus memperlakukan kita dengan yang sama. Orang ya berhak untuk memilih orang lain kan? Iya, benar. Ya gitu. Apalagi misalnya kamu tahu sosok yang kamu sukai itu adalah kayak orang-orang yang dikejar-kejar sama orang lain. Ya saingannya banyak. Banyak. Dengan kita bersaing di langit juga sama doa-doa mereka. Kita bersaing di darat juga. Karena banyak misalnya kamu sukanya sama laki-laki yang soleh tadi kan. Laki-laki soleh itu kan banyak yang suka juga kan, bukan kamu aja. Nah, Soleha. dia punya kriteria juga. Ketika kita punya kriteria ya orang juga pasti punya kriteria kan. Nah, jadi gitu. Jadi cara biar nggak berekspektasi, mungkin sibukkan diri Sibukkan. dengan hal yang positif. Yeah. Sambil mungkin ya kita udah ikhtiar menyatakan perasaan kita dengan cara yang elegan, tanpa merendahkan diri, sambil juga kita melakukan aktivitas. Ya, betul. Jadi bagi perempuan boleh itu, tapi sambil tadi jangan itu menjadi prioritas utamanya. Jadi nanti kita tetap beraktivitas supaya nanti apa? Supaya nggak overthinking. Kalau kita nggak ada waktu, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, kita hanya sibuk, nanti kita jadi intel kan. Jadi lihat setiap postingan dia. Kalau dia postingan tiba-tiba tentang pernikahan, langsung kayaknya nyindir aku deh kan. Repot kan? Kalau kalau kita apa ya banyak waktu kosongnya, akhirnya setiap kali si laki-laki contohnya kita lihat story di WA-nya atau story di Instagramnya bahas tentang anak, bahas tentang pernikahan, bahas tentang jodoh yang soleh, kita langsung merasa kayaknya nyindir aku deh. Kenapa coba nanti overthinkingnya gitu? Kenapa coba dia posting-posting gitu? Ya kenapa rupanya? Iya. Kenapa kamu kenapa bertanya kenapa itu loh? Padahal ya hak dia mau posisi. Bisa jadi dia memang pada saat itu memang mau. Kan kamu juga nggak tahu. Kamu itu pilih opsi yang ke berapa coba? Iya, benar. Bisa jadi kamu adalah opsi yang ke-10. Ini kalau kita nggak seuzon sama orang lainnya. Artinya ya selama kita belum nikah, selama kita belum dilamar, selama kita belum ada komitmen atau laki-laki itu belum datang ke orang tua, kita nggak usah berekspektasi berharap lebih sama dia. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, gitu ya ada ya. Iya. Jadi seperti itu untuk pertanyaan tadi. Terima kasih kepada Kak Putri ya. Kak Putri atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, nanti silahkan tulis di kolom komentar atau nanti bisa di DM kami. Insya Allah kami jawab dari follower kita yang sudah follow dan sudah subscribe. Kita berjumpa di Q&A lainnya ya. Iya. Nah, semoga bisa membantu dan semoga bisa berjumpa dengan jodohnya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di subscribe Muaiz TV.